Perkenalkan, nama saya Ilda Rismianti dengan NBI 14624000103. Pada tugas UAS mata kuliah kecerdasan artifisial ini, saya bersama dua teman saya, Ilma Safitri dan Nofrida Toni, akan mendemokan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Padi berbasis aturan menggunakan metode certainty factor. Kami mengangkat tema ini karena padi merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional. Namun sayangnya, ancaman berbagai penyakit tanaman seringkali menjadi kendala besar, terutama akibat terbatasnya akses petani terhadap tenaga ahli untuk melakukan diagnosis yang akurat. Kami menunjuk pada literatur dari Sains Directi yang menyatakan bahwa sistem pakar berbasis aturan adalah solusi yang efektif karena mampu menduplikasi pola pengambilan keputusan seorang pakar ke dalam proses identifikasi secara gejala secara logis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tanaman padi sebagai sumber pangan utama masyarakat Indonesia rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Permasalahan yang sering dihadapi petani adalah keterbatasan pengetahuan dalam mengenali jenis penyakit berdasarkan gejala yang muncul dan dapat menyebabkan penurunan hasil panen atau gagal panen. Berdasarkan kajian literatur dari Sains Directi, sistem pakar berbasis aturan mampu meniru pengambilan keputusan seorang pakar dengan memanfaatkan pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk aturan if then. Sistem pakar diagnosis penyakit tanaman padi diusulkan sebagai solusi untuk membantu petani dalam melakukan diagnosis awal secara cepat dan tepat. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan laporan dan pengembangan sistem pakar ini yaitu merancang dan membangun sistem pakar diagnosis penyakit tanaman padi berbasis aturan. Menerapkan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis. Memberikan informasi diagnosis penyakit tanaman padi beserta tingkat keyakinannya. Selanjutnya, tinjauan kritis berdasarkan literatur. Beberapa penelitian yang diaju melalui Sains Directi menunjukkan bahwa sistem pakar berbasis aturan efektif dalam membantu proses diagnosis. Kelemahan utama dari sistem pakar terletak pada ketergantungan terhadap kualitas rule dan pengetahuan pakar. Sistem yang diusulkan perlu dirancang oleh aturan yang jelas, serta nilai certainty faktor yang rasional agar hasil diagnosis lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, manfaat dari model yang diusulkan. Model sistem pakar yang diusulkan memberikan beberapa manfaat, di antara lain yang pertama, manfaat bagi pengguna petani. Membantu mengenali penyakit tanaman padi sejak dini, mengurangi kesalahan diagnosis awal, dan memberikan informasi penyakit beserta tingkat keyakinannya. Yang kedua, manfaat akademik. Menjadi contoh penerapan sistem pakar berbasis aturan, memahami implementasi metode certainty factor, melatih penggunaan bahasa prolog dalam kecerdasan buatan. Yang ketiga, manfaat sistem. Mudah dikembangkan secara penambahan rule baru, struktur sistem sederhana dan mudah dipahami. Hasil diagnosis dapat dijelaskan secara logis. Perkenalkan, nama saya Nofrida Toni
dengan NBI 14624000144. Selanjutnya saya akan menjelaskan rule-rule yang digunakan dan implementasinya pada sistem pakar diagnosis penyakit tanaman padi. Rule-rule ini merupakan inti dari sistem pakar karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan. Pada sistem pakar ini, pengetahuan pakar direpresentasikan dalam aturan if-then atau rule basis sistem. Setiap rule menghubungkan kombinasi gejala dengan satu jenis penyakit tanaman padi. Jika seluruh gejala pada suatu rule terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan berupa diagnosis penyakit. Dalam sistem ini terdapat 3 rule utama, yaitu rule 1 atau R1. Jika tanaman padi mengalami daun menguning dan daun layu, maka sistem menyimpulkan penyakit hawar daun. Rule ini menggunakan hubungan AND, artinya kedua gejala harus terpenuhi secara bersamaan. Yang kedua, rule R2. Jika tanaman padi mengalami bercak coklat, maka sistem menyimpulkan penyakit blast. Pada rule ini, hanya terdapat satu gejala, sehingga hubungan AND hanya melibatkan satu kondisi. Yang ketiga, R3. Jika tanaman padi mengalami daun menguning, daun bergelombang, dan pertumbuhan terhambat, maka sistem menyimpulkan penyakit tunggro. Rule ini juga menggunakan hubungan AND, sehingga ketiga gejala harus terpenuhi. Hubungan antar rule dan gejala divisualisasikan menggunakan gambar AND or graph. Not or menunjukkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan penyakit yang dapat dihasilkan oleh sistem, yaitu hawar daun, blast, dan tunggro. Not AND menunjukkan bahwa seluruh gejala pada suatu rule harus terpenuhi untuk menghasilkan satu diagnosis. Graph ini membantu menggambarkan proses inferensi secara logis dan terstruktur. Rule-rule tersebut diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Setiap rule ditulis menggunakan predikat rule 3 yang terdiri dari nama penyakit, daftar gejala, dan nilai certain faktor. Sebagai contoh, di sini terdapat rule hawar daun, daun menguning, daun layu 0,9, yang artinya jika gejala daun menguning dan daun layu terpenuhi, maka penyakit hawar daun memiliki tingkat keyakinan sebesar 0,9. Setiap rule memiliki nilai certainty faktor yang menunjukkan tingkat keyakinan pakar. Seperti ini, nilai CF akhir diperoleh dari perkalian CF rule dengan nilai CF minimum dari gejala yang terpenuhi. Dengan adanya rule-rule ini, sistem pakar dapat melakukan proses inferensi untuk menentukan penyakit tanaman padi secara otomatis. Implementasi rule dalam Prolog memudahkan sistem dalam mencocokkan gejala, menentukan penyakit, serta menghitung nilai certainty faktor. Demikian penjelasan saya mengenai rule-rule yang digunakan dan diimplementasinya.
Selanjutnya, rule-rule ini diuji menggunakan beberapa kasus untuk melihat hasil diagnosis. Perkenalkan, saya Ilma Safitri dengan NBI 14624000117. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses, inferensi, dan demonstrasi sistem pakar yang telah kami bangun. Pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana sistem melakukan penalaran berdasarkan rule yang telah dibuat, mulai dari gejala yang dimasukkan hingga menghasilkan kesimpulan berupa jenis penyakit tanaman padi beserta nilai certainty factor. Selain itu, saya juga akan mendemonstrasikan dua contoh kasus sebagai hasil pengujian sistem. Proses inferensi sistem menggunakan metode forward chaining, yaitu penalaran yang dimulai dari fakta gejala yang diberikan, kemudian dicocokkan dengan aturan atau rule yang ada hingga diperoleh suatu kesimpulan atau konklusi. Setiap kasus diuji dengan memasukkan kombinasi gejala tertentu. Sistem akan memeriksa rule yang seluruh gejalanya terpenuhi. Jika suatu rule terpenuhi, maka sistem menghasilkan konklusi berupa jenis penyakit tanaman padi. Pada kasus pertama, sistem menerima dua gejala, yaitu daun menguning dan daun layu. Langkah pertama yang dilakukan sistem adalah mencocokkan gejala tersebut dengan seluruh rule yang tersedia di dalam basis pengetahuan. Sistem kemudian menemukan bahwa terdapat satu rule yang sesuai, yaitu rule penyakit hawar daun, yang mensyaratkan gejala daun menguning dan daun layu. Karena kedua gejala tersebut terpenuhi, maka rule ini dinyatakan aktif. Setelah rule aktif, sistem masuk ke tahap perhitungan certainty factor. Nilai certainty factor untuk gejala daun menguning adalah 0,8. Sedangkan untuk daun layu adalah 0,7. Karena rule memiliki lebih dari satu gejala, maka nilai certainty factor gejala diambil dari nilai minimum, yaitu 0,7. Nilai certainty factor gejala tersebut kemudian dikalikan dengan nilai certainty factor rule hawar daun yang sebesar 0,9 sehingga diperoleh nilai certainty factor akhir sebesar 0,63. Berdasarkan hasil ini, sistem menyimpulkan bahwa tanaman padi mengalami penyakit hawar daun dengan tingkat keyakinan 63%. Selanjutnya, pada kasus kedua, sistem hanya menerima satu gejala, yaitu bercak coklat pada daun. Sistem kembali melakukan proses pencocokan gejala terhadap seluruh rule yang tersedia. Pada proses ini, sistem menemukan bahwa gejala bercak coklat sesuai dengan rule penyakit BLAST. Rule ini hanya memiliki satu gejala, sehingga nilai certainty factor gejala langsung diambil dari nilai gejala tersebut, yaitu 0,9. Nilai certainty factor gejala kemudian dikalikan dengan nilai certainty factor rule BLAST yang sebesar 0,8, sehingga diperoleh nilai certainty factor akhir sebesar 0,72. Pada tampilan prolog, nilai tersebut muncul sebagai 0,72000 yang disebabkan oleh keterbatasan representasi bilangan pecahan dalam komputer, namun secara konsep nilai certainty factor tetap 0,72. Dengan demikian, sistem menyimpulkan bahwa tanaman padi mengalami penyakit BLAST dengan tingkat keyakinan 72%.
Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menampilkan seluruh kemungkinan penyakit beserta nilai certainty factor masing-masing, sehingga pengguna dapat memilih penyakit dengan nilai certainty factor tertinggi sebagai hasil diagnosis utama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.